Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas beberapa latihan soal yang berkaitan dengan kombinatorial. Yang pertama, mahasiswa di suatu perguruan tinggi dikelompokkan berdasarkan tingkatan. Di sini ada 4 jenis tingkatan, yaitu tingkatan 1, 2, 3, atau 4. Dan juga berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria atau wanita. Hitunglah banyaknya pengelompokan terhadap mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini ada 4 tingkatan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan ada 2 jenis kelamin, pria atau wanita. Kita disuruh mengelompokkan mahasiswa tersebut berdasarkan 2 hal tadi. Berarti kita misalkan aja untuk tingkatan pertama, mereka bisa berjenis kelamin pria atau wanita. Tingkatan kedua juga demikian, bisa berjenis kelamin pria atau wanita. Ketiga dan keempat juga demikian. Berarti di sini kita tinggal menggunakan kaidah penggandaan, yaitu dengan mengalihkan kelompok tingkatannya, banyaknya tingkatan, yaitu ada 4, dikalikan dengan banyaknya jenis kelamin, yaitu ada 2. Berarti jumlahnya ada 8 kelompok. Kalau mau dijabarkan satu persatu, berarti di sini kita bisa menentukan kelompok pertama, yaitu tingkatan 1 dengan jenis kelamin pria, kemudian tingkatan 1 dengan jenis kelamin wanita, kemudian di sini tingkatan kedua dengan jenis kelamin pria, tingkatan kedua dengan jenis kelamin wanita, dan begitu seterusnya, sehingga jumlahnya akan ada 8 kelompok. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 2. Suatu jenis sepatu dibuat dalam 5 model yang berlainan, dan tiap model tersedia dalam 4 warna yang berbeda. Jika suatu toko ingin memajang jenis sepatu tersebut secara lengkap, berapa pasang sepatu yang harus dipamerkan? Nah, ini sama seperti soal yang pertama tadi, terdapat 5 model dari sepatu, 5 model yang berlainan dari suatu jenis sepatu, dan masing-masing modelnya itu terdiri atau tersedia dalam 4 warna yang berbeda. Misalkan di sini ada model pertama memiliki 4 warna yang berbeda. Misalkan warnanya ada warna A, warna B, warna C, dan warna D. Model kedua juga sama, memiliki 4 warna yang berbeda. Model ketiga, keempat, dan kelima juga sama. Berarti untuk jenis sepatu yang pertama, yang bisa dipamerkan yaitu bisa jadi modelnya sepatu dengan model 1 berwarna A, atau sepatu dengan model 1 dengan warna B, dan begitu seterusnya. Atau bisa jadi sepatu dengan model kedua warna A, atau sepatu model kedua dengan warna B, dan begitu seterusnya. Berarti ini tinggal kita kalikan lagi, yaitu ada 5 model dikalikan dengan 4 jenis warna. Berarti ada 20 jenis sepatu yang bisa dipamerkan secara lengkap. Sekarang kita lihat soal yang nomor 3. Dalam berapa macam cara yang berbedakah suatu ujian yang terdiri atas 9 soal dengan 2 pilihan jawaban benar atau salah dapat dijawab? Nah, di sini ada 9 buah soal dengan 2 buah pilihan benar atau salah. Berarti soal yang pertama memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, untuk masing-masing pilihan ini, soal kedua juga memiliki 2 buah pilihan jawaban, benar atau salah. Ini juga benar atau salah. Ini benar atau salah, ini juga benar atau salah. Nah, ini untuk soal yang pertama, untuk soal yang kedua, dan untuk soal yang ketiga, masing-masing jawaban ini juga memiliki 2 buah pilihan jawaban benar atau salah, dan begitu seterusnya untuk soal yang ke-9. Berarti untuk soal yang pertama ada 2 pilihan jawaban, soal kedua juga masing-masingnya memiliki 2 pilihan jawaban, soal ketiga masing-masingnya juga ada 2 pilihan jawaban, dan begitu seterusnya. Untuk soal ke-9, masing-masing juga memiliki 2 pilihan jawaban. Nah, ini masih menggunakan kaidah penggandaan umum, berarti ini semuanya kita kalikan. Ini berarti 2 dikalikan sebanyak 9 kali, atau 2 pangkat 9, itu jumlahnya adalah 512
cara. Nah, jika kita ingin melihat salah satu caranya, misalkan jika semua jawaban dari 9 soal itu benar, berarti ada soal pertama benar, kedua benar, ketiga benar, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan semuanya benar. Ini berarti adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, misalkan salah satu jawabannya salah. Misalkan nomor 1 salah, nomor 2 dan seterusnya itu benar. Berarti ini adalah cara yang kedua. Demikian seterusnya. Dan semua kemungkinan ini ada sebanyak 512. Selanjutnya soal yang nomor 4. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata stemik? Stemik berarti ada huruf S, huruf T, M, I, dan K. Berarti ini ada 5 buah huruf yang berbeda. Kita disuruh menyusun huruf-huruf ini membentuk kata-kata. Nah, ini di kata-katanya artinya tidak diperhitungkan ya. Berarti dari kata stemik ini karena ada 5 huruf, kita akan menyusunnya menjadi kata-kata yang terdiri atas 5 huruf juga. Berarti ini tinggal untuk huruf pertama, berarti karena ada 5 pilihan huruf tadi, yaitu huruf S, T, M, I, dan K, berarti ada 5 pilihan. Untuk huruf kedua, karena 1 huruf sudah dipakai tadi di depan, berarti sisa 4 huruf lagi. Nah, kemudian untuk huruf ketiga, 2 huruf sudah dipakai di depan, berarti sisa 3 huruf lagi. Dan demikian setelahnya tersisa 2 huruf dan terakhir tersisa 1 huruf. Masing-masing ini tinggal dikalikan sehingga jumlahnya adalah 100. Di sini 5 kali 4 ini 20, 3 kali 2 ini 6, 20 kali 6 itu adalah 120 kata. Dan ini pun sebenarnya konsepnya sama seperti permutasi dari n benda yang berbeda, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini itu sama saja dengan 5 faktorial. Nah, sekarang kita lanjut soal yang ke-5. Soal yang kelima katanya berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 apabila tiap angka hanya dapat digunakan 1 kali. Nah, di sini kita anggap angka-angkanya itu harus berbeda atau tidak boleh berulang ya. Nah, katanya angka bilangannya terdiri atas 3 angka. Untuk soal yang A, ada bilangan yang terdiri atas 3 angka, berarti ada angka untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, angka-angka yang bisa kita gunakan ada 7 jenis angka, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini jumlahnya ada 7 buah angka. Nah, untuk membuat bilangan ratusan, angka 0 nggak boleh berada di depan. Karena jika di depannya 0, berarti dia akan menjadi bilangan puluhan. Otomatis untuk angka paling depan yang boleh kita pilih itu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu ada 5 buah pilihan angka. 6 pilihan angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 pilihan angka. Kemudian untuk posisi puluhan, nah di sini sudah bebas, kita boleh memilih angka 0 lagi. Berarti di sini kan ada 7 angka yang berbeda, cuman karena salah satu angka sudah dipakai di depan, di bagian ratusan, berarti 7 angka tadi dikurang dengan 1 angka yang terpilih. Berarti tersisa 6 angka. Kemudian yang untuk satuannya itu kita bisa menggunakan sembarang angka lagi dari 7 pilihan. Cuman karena 2 angka sudah terpakai di depan untuk angka ratusan dan puluhan, berarti 7 dikurang 2, itu ada 5 pilihan angka. Nah, ini tinggal kita kalikan. 5 kali 6 30, 30 kali 6 itu 180. Untuk yang B, bilangan yang terbentuk adalah bilangan ganjil. Nah, di sini tadi kita sepakati kalau angkanya tidak boleh berulang atau jika angkanya sudah dipakai,
tidak boleh kita gunakan lagi. Nah, untuk menentukan suatu bilangan apakah dia genap atau ganjil, kita lihat dari angka terakhir atau dari satuannya. Supaya dia ganjil, berarti angka satuan ini harus ganjil. Di antara 7 angka ini, yang ganjil itu angka 1, 3, atau 5. Berarti ini ada 3 pilihan angka yang bisa kita gunakan. Nah, untuk bagian depan, karena dia bilangan ratusan tadi, kita tidak boleh menggunakan angka 0, berarti angka yang boleh kita gunakan adalah angka 1 sampai 6. Berarti ada 6 pilihan angka. Tetapi, karena ada salah satu angka yang sudah dipakai di angka satuan, yaitu angka 1, 3, atau 5, berarti kita kurangkan satu pilihan angka, berarti tersisa 5. Nah, untuk angka puluhan di sini bebas. Kita bisa gunakan semua angka, tapi kita kurangkan 2 angka untuk angka ratusan dan satuannya. Berarti di sini tersisa 5 angka lagi. Berarti 5 kali 5 kali 3 itu ada 75 pilihan 75 kemungkinan bilangan. Selanjutnya kita lihat yang C. Katanya bilangan terbentuk lebih besar dari 330. Kalau dia lebih besar dari 330, berarti kita lihat dulu kemungkinan pertama. Jika di angka ratusan dan puluhannya itu angka 3, kedua-duanya 3. Nah, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, katanya angkanya harus berlainan. Di sini kan angkanya 33 itu muncul 2 kali. Berarti ini tidak boleh kita ambil. Berarti kemungkinan yang ini tidak bisa kita pilih. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika di depannya angka ratusannya 3, kemudian angka puluhannya itu angka yang lebih besar dari 3. Itu bisa kita pilih angka 4, 5, atau 6. 4, 5, atau 6. Berarti ada 3 pilihan angka. Nah, untuk angka 3 itu sendiri cuma ada satu pilihan, yaitu angka 3 saja. Dan untuk satuannya itu bebas. Bebas kita pilih angka berapa saja, karena dia pasti lebih besar dari 330. Nah, karena ada 7 pilihan angka dan 2 angka sudah dipakai di depan, berarti di sini sisa 5 angka. 1 kali 3 kali 5, 15. Kemudian kemungkinan berikutnya, jika angka ratusannya lebih besar dari angka 3, berarti bisa 4, 5, atau 6. Berarti di sini ada 3 pilihan angka yang bisa kita pilih. Kemudian angka puluhannya itu bebas karena pasti lebih besar dari 330. Nah, karena ada 7 pilihan angka dan satu angka sudah dipakai di depan, berarti di sini tersisa 6 angka dan untuk satuannya tersisa 5 angka. Berarti 3 kali 6 18 kali 5 itu 90 dan tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 105 bilangan 3 angka. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. 3 nomor undian untuk hadiah pertama, kedua, dan ketiga ditarik dari 40 nomor. Berarti ada 40 nomor, akan kita pilih undian untuk hadiah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, carilah banyaknya titik sampel untuk ketiga hadiah tersebut. Nah, di sini karena ada 3 buah hadiah yang disebutkan untuk hadiah pertama, kedua, dan ketiga dari 40 nomor, berarti kita gunakan permutasi. Karena di sini susunannya harus kita perhitungkan. Jika nomor itu sudah terpilih untuk hadiah pertama, maka dia tidak akan bisa kita pilih lagi untuk hadiah kedua. Dan begitu juga dengan hadiah yang ketiga. Berarti untuk nomor yang pertama terpilih sebagai hadiah pertama dengan dia terpilih sebagai hadiah kedua itu akan berbeda. Makanya kita gunakan permutasi, yaitu 40 permutasi 3. Ini berarti 40 faktorial dibagi 40 dikurang 3 faktorial. Berarti 40 faktorial dibagi 3, 7 faktorial. 40-nya kita jabarkan. 40, 39, 38 kali 37 faktorial dibagi 37 faktorial. Ini habis.
Berarti 40 kali 39 kali 38 itu adalah 59.280 cara. Selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Nomor 7, dalam berapa carakah 5 pohon yang berlainan dapat ditanam pada suatu lingkaran? Nah, karena ini pohonnya ditanam pada suatu lingkaran atau suatu pekarangan atau lahan yang berbentuk lingkaran, berarti kita gunakan permutasi melingkar. Permutasi melingkar dari 5 buah pohon, berarti rumus permutasi melingkar itu adalah n kurang 1 faktorial. Berarti n-nya 5 kurang 1 faktorial berarti 4 faktorial. Ini tinggal dijabarkan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu jumlahnya 24 cara. Kita lanjut soal terakhir, yaitu nomor 8. Berapa banyak carakah memilih 3 orang dari 8 calon yang memenuhi syarat menjadi seorang akuntan? Nah, di sini ada 8 orang, kita pilih 3. Kita tidak memperhatikan susunan, terserah terpilih siapa aja, bebas. Berarti ini kita menggunakan kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan atau susunan. Berarti langsung saja dari 8 orang calon kita pilih 3. Berarti 8 kombinasi 3 itu adalah 8 faktorial dibagi R faktorial, yaitu 3 faktorial kali 8 kurang 3 faktorial. Berarti di sini ada 8 faktorial, ini 3 faktorial, 8 kurang 3, 5 faktorial. 8-nya jabarkan, dibagi 3 faktorialnya jabarkan, dikali 5 faktorial. 5 faktorial habis, 2 kali 3 6, 6-nya habis, berarti sisa 8 kali 7 itu adalah 56.